Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang saya cintai, baru-baru ini gempar, Mesir gempar, Al Jazeera gempar, kemudian Libya gempar, dan channel-channel televisi Arab memberitakan. Coba perhatikan berita apa ini di bulan Desember loh ya, tanggal 19 Desember, tanggal 20 Desember, sampai tanggal 22 Desember. Channel-channel televisi Arab memberitakan dan langsung men-shootingnya. Apa? Yaitu ikan paus, kedalaman ikan paus biru di kedalaman laut yang paling dalam itu tidak pernah Pak memunculkan dirinya, apalagi ke pantai-pantai, mengeluarkan suara ikan ini adalah di antara suara terkuat dan terbesar di dunia. Apabila dia bersuara di alam lepas seperti kita, maka orang yang ada di sekitar ikan akan pecah gendang telinganya, saking kuatnya suara paus biru itu. Dan bunyinya juga sangat mengerikan, merinding. Di channel televisi di Arab, baik itu Mesir, baik itu Libya, baik itu Al Jazeera, ya, memberitakan bahwa komentar para ulama dan para pakar, ikan ini tidak akan pernah meninggalkan kedalaman laut samudera yang paling dalam. Panjangnya ikan itu Pak, normalnya adalah 30 meter panjangnya ikan itu. Ini termasuk di antara ikan terbesar di dunia. Dan ikan-ikan ini bermunculan, menimbulkan suara yang menakutkan dan menggelegar. Satu kota Mesir, Kairo, satu kota yang bisa mendengarkan suara ikan tersebut. Apa komentar para ulama kita? Ikan-ikan ini tidak akan pernah meninggalkan kedalaman laut dan tidak akan pernah lari menuju ke pantai kecuali mereka dalam keadaan ketakutan yang bersangatan. Ketakutan yang bersangatan. Apa yang ditakutkan oleh ikan-ikan ini? Jika tidak ada sesuatu yang sangat menakutkan, jika tidak ada sesuatu kegelisahan yang menegangkan, mereka tak akan mungkin meninggalkan posisi mereka di kedalaman laut yang terdalam. Subhanallah, ya subhanallah. Isra 19 الصوت يسمع واضح عن الشط. سبحان الله يا سبحان الله. Nah, ini adalah sebuah isyarat bagi kita. Kita tak tahu apa yang akan terjadi dengan laut Allah ini. Ketika Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kita tak tahu apa yang akan Allah datangkan pada bumi kita ini. Yang kedua, ibarat Allah yang kami muliakan, terjadinya pembunuhan seorang jenderal, orang terkuat nomor 2 di Iran oleh Amerika Serikat, yang sekarang sedang menghebohkan berita-berita dunia, dan Donald Trump bangga telah melakukan prestasi itu. Ini menyebabkan kemarahan dan kemurkaan yang tidak alang kepalang bagi Iran, dan Iran mengibarkan bendera merah pertanda siap untuk perang besar melawan Amerika, mengajak sekutu-sekutunya untuk melibas kekuatan blok barat. Maka kita tahu sekutu terkuat daripada Iran adalah Cina, sekutu terkuat Iran adalah Rusia, sekutu terkuat Iran adalah India, dan seterusnya. Masihkah Bapak ingat bahwa di akhir zaman akan terjadi pertempuran besar antara blok timur dengan blok barat? Ibarat Allah yang kami muliakan, ini yang kedua, ini perihal yang kedua. Dan saya sekali lagi mengatakan, yang akan merasakan dampak yang paling mengerikan dari perang besar itu nanti bukanlah para militer saja, tapi orang awam macam kita Pak, orang-orang sipil macam kita. Kalau terjadi peperangan besar, maka ini akan menyulut perang dunia ketiga. Bila perang dunia ketiga terjadi, senjata-senjata yang paling menghancurkan akan dikeluarkan. Maka apa yang akan terjadi? Sekali lagi, hasbunallah. Kita cukup menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti sekarang ini kondisi dua negara ini, yaitu Amerika dan Cina, juga sedang mengalami perang dingin. Sebatas ini baru perang ekonomi, perang diplomatik, perang politik, ya. Dan sekarang sudah mengarah kepada persiapan militer. Wal'iyadu billah. Yang ketiga, ibarat Allah yang kami muliakan, saya sudah menguraikan ini wahai kaum muslimin,
bahwa tanda-tanda itu sudah tampak. Tetapi saya menyebutkan tahun dan tanggalnya, lebih baik saya katakan Allahu a'lam. Tapi ada penyiring yang memastikan kondisi ini. Apa penyiringnya? Saya sudah berikan kode-kode etiknya ya, dan ini didalili oleh dalil-dalil yang sahih, di mana Rasulullah SAW mengatakan zuhurul mahdi inda ikhtilafi ummati wazzalazil. Al-Mahdi itu akan muncul saat terjadi perselisihan yang sangat hebat di kalangan tengah-tengah umatku, wazzalazil, dan juga gempa-gempa. Hadis ini jika dialihkan kepada hadis yang lain, disambut dan dijelaskan secara rinci oleh hadis yang lain. Ikhtilaf yang dimaksud adalah perebutan kekuasaan, memperebutkan siapa yang akan memimpin Mekah, Madinah, atau sekarang disebut dengan Arab Saudi. Dan yaqtatilu inda kanzikum thalathatun min abna'il khalifah wa la yasiru ila wahid minhum. 3 orang nanti di antara orang-orang yang akan memperebutkan kekuasaan dari anak seorang khalifah. Khalifah itu disematkan kepada istilah siapa yang menguasai Mekah, Madinah menurut uruf orang Arab. Maka tidak akan seorang pun yang akan berkuasa di antara yang bertiga tadi, yang berkelahi tadi. Mereka mengerahkan senjata mereka, militer mereka, peluru mereka, harta mereka, kekuatan mereka untuk saling menjatuhkan dan membunuh antara satu dengan yang lain dalam rangka perebutan kekuasaan Mekah, Madinah. Rasulullah menegaskan tidak seorang pun dari mereka bertiga akan memimpin Mekah, Madinah, karena Mekah, Madinah akan dipimpin oleh Al-Mahdi. Jadi itu dulu yang pertama. Adakah perebutan kekuasaan? Sekarang yang peluang ini saya lihat hanya di 3 orang ini. Allahu a'lam. Semoga tidak di zaman kita, Ustaz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya juga berharap demikian, Pak. Peluang Raja Salman untuk meninggal dunia secara umur memang sudah dekat. Umurnya sudah 82 tahun saat ini, dan beliau sakit-sakitan dengan penyakit yang berat. Di samping itu, kondisi Arab sekarang ini secara politik kacau. Saya sudah lengkap ceritakan kepada Bapak Ibu semua. 3 orang ini, yaitu Pangeran Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota, kemudian pangeran yang terkuat di Arab Saudi juga, pemegang militer juga, Pangeran Mut'ib bin Abdullah, anak kandung Raja Abdullah sebelum ini, sebelum Raja Salman, kemudian Pangeran Khalid bin Talal. Ini adalah 3 orang yang membuat pengaruh yang besar di Arab Saudi hari ini, dan mereka sedang perang dingin, Pak. Mereka hanya menunggu kematian Raja Salman, lalu mereka akan bergaduh, dan masing-masing mereka punya militer dan senjata, mereka punya harta dan lobi dalam dan luar negeri. Bila ini bergaduh, apakah sudah pasti Mahdi keluar? Belum tentu. Harus didampingi oleh yang kedua, wazzalazil. Mesti terjadi gempa-gempa. Gempa-gempa di mana? Kalau sekarang ini per detik di seluruh dunia berganti-gantian gempa di mana-mana tempat. Coba buka BMKG Pak tentang gempa, hampir per detik di berbagai belahan dunia ini sudah bermunculan gempa-gempa. Gempa yang dimaksud itu oleh Rasulullah adalah gempa di Mekah dan di Madinah dan sekitarnya. Yuk kita lihat ke depan. Apakah mungkin? Ya. Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani, masih ingat dengan beliau? Saya dengarkan ceramah beliau kemarin ini. Beliau punya seorang pakar dan ahli ya tentang masalah gempa. Ketika ditanyakan peluang gempa yang ada di Arab Saudi, beliau mengatakan, doktor ini mengatakan, untuk Mekah, Madinah kondisi sekarang ini punya peluang sangat besar mengalami gempa-gempa. Bagi saya mengingatkan kepada kita semua hadis Nabi SAW, ketika terjadi gempa di zaman Nabi, apa yang Nabi lakukan, Pak? Langsung Nabi meletakkan telapak tangannya di atas tanah dan berkata, jangan sekarang, bukan sekarang, nanti. Maka tenang kembali bumi itu. Nah, kalau terjadi gempa di zaman kita, jangan buat pula hal yang sama. Kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti zaman Umar bin Khattab terjadi juga gempa. Langsung Umar naik ke atas mimbar dan mengatakan, ini karena ada dosa yang dibuat secara terbuka dan terang-terangan. Saya akan ketatkan pemerintahan ini. Saya akan kerahkan semua potensi yang saya ada miliki supaya tidak ada yang berbuat dosa secara terbuka dan terang-terangan. Tapi kalau terang-terangan, ini akan menjadikan gempa Mekah Madinah. Saya bersumpah, kata Umar, kalau terjadi lagi gempa ke depan, saya akan turun dari posisi saya sebagai pemimpin kalian semua. Pertanda menandakan saya ini menyesal telah memimpin kalian dan gagal menjadi pemimpin. Ini keyakinan para sahabat. Gempa di Mekah Madinah tidak akan terjadi kecuali apabila dosa telah dibuat secara terbuka dan terang-terangan. Nah, mari kita sambungkan hadis ini dengan kondisi yang sekarang, Pak. Natalan juga sudah dibuat sekarang ini. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.
Sekarang acara-acara organ-organ, musik-musik ya, konser-konser di Madinah Al-Munawwarah juga dibuat. Di Madinah dibuat. Ketangkap ketahuan pasangan LGBT nikah mengadakan pesta di Makkah Al-Mukarramah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan tanya Pak, berbagai macam jenis masih dibuat sekarang ini. Gulat wanita mendatangkan pegulat-pegulat dunia, itu ditonton oleh ratusan ribu penonton. Dan bioskop diresmikan dalam jumlah besar-besaran di Arab Saudi hari ini. Maka saya menyaksikan ini untuk mengundang terjadinya gempa-gempa tersebut. Ya, kita lihat saja, kalau memang terjadi kematian sang raja dan 3 orang yang berkelahi, gempa-gempa terjadi, fix. Itu saja kuncinya Pak. Maka inilah zaman di mana seluruh dunia mengalami bencana-bencana besar. Inilah zaman di mana seluruh dunia akan menyaksikan kehancuran seluruh perekonomian dunia. Dunia akan menyaksikan kehancuran nilai-nilai uang kertas. Dunia akan menyaksikan banyaknya kelaparan dan banyaknya kemarau ekstrim. Coba Pak rasakan beberapa hari belakang ini, panasnya normal nggak ya? Coba rasakan ini, panasnya normal apa tidak? Beberapa hari belakangan ini. Keluar balik Bapak besok dan saksikan, normal nggak panas yang Bapak rasakan? Yang Ibu rasakan, ini bukan panas yang normal. Semoga semua yang kita khawatirkan meleset hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan menyaksikan panas yang mungkin lebih berat daripada tahun sebelum ini. Apapun itu namanya, semoga Bapak Ibu termasuk yang dimaksud oleh Nabi SAW. Dajjal akan menemukan ada kampung-kampung yang hijau dan subur, airnya banyak, rezekinya melimpah, diisi oleh orang-orang beriman dan bertakwa. Ketika bumi kering kolontang, ketika kelaparan ada di mana-mana, ada kampung-kampung yang diisi oleh orang beriman dan bertakwa. Ini Pak yang menginspirasi saya Bu, yang menginspirasi saya untuk mengajak agar kita mempersiapkan kampung-kampung akhir zaman. Nah Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita terinspirasi oleh hadis ini. Ketika di akhir zaman, orang tega membunuh tetangga karena perut, karena lapar. Itu hanya mungkin terjadi bila kita bertetangga dengan orang yang tidak beriman, betul? Itu hanya akan terjadi apabila kita bertetangga dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Ketika perutnya lapar, dia akan bunuh tetangganya. Di dalam hadis Sahih Bukhari, apa kata Rasulullah SAW? La taqumus sa'ah, takkan terjadi kiamat. Di akhir zaman nanti muncul terlebih dahulu, tetangga demi perut akan membunuh tetangganya. Dan itu sekali lagi, kalau Bapak mau melihat kondisi yang ada di Palu akhir 2018 dulu, ketika orang-orang lapar, orang mulai menjarah ke sana kemari. Udah gelap mata semua orang, pada baru 3 hari lapar. Ya kan? Bagaimana kalau ini laparnya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun? Maka apa yang akan terjadi Pak? Tapi insya Allah kawasan kampung orang-orang beriman yang bertakwa yang sudah menyatu dalam satu titik komplek, mereka tidak akan membunuh sesama mereka Pak, karena rezeki mereka dijamin oleh Allah. Kalaupun rezekinya putus, mereka orang beriman tak akan berani membunuh orang beriman yang lain. Justru seperti yang saya katakan, akan terjadi saling bahu-bahu rapat merapatkan diri. Demikian. شكرا نورت دربي شكرا